Ipswich siap rusak debut Amorim. Manchester City cemas. Hansi Flick semprot gaya main Barcelona. Performa buruk Mbappe di Madrid akan berakhir. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Aksi perdana Manchester United bersama Amorim. Manchester United akan menjalani pertandingan pertama di bawah asuhan Amorim di Portman Road. Melawan Ipswich Town, MU memetik kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir. Dalam lawatan terakhir, MU menang dengan skor akhir 0-1 berkat gol penalti Ruud van Nistelrooy. Amorim cocok untuk MU atau tidak? Tunggu 2 tahun lagi. Meski disertai ekspektasi tinggi, Amorim tidak mau dipusingkan dengan itu. Baginya 2,5 tahun pertama adalah masa adaptasi untuknya, mengingat banyak yang harus dibenahi dari sisi internal tim. Jika memang periode itu berakhir sukses, maka Amorim otomatis akan diperpanjang kontraknya. Sebaliknya, MU tak perlu membayar kompensasi besar apabila ingin memecat Amorim. Kieran McKenna siap rusak debut Amorim. Sebuah tekad diungkapkan Kieran McKenna jelang laga Ipswich Town versus Manchester United. Ia bertekad untuk memenangkan laga ini dan merusak partai debut Ruben Amorim. McKenna juga menyebut bahwa laga ini bakal jadi sorotan banyak pihak karena debut Amorim ini akan jadi tajuk pemberitaan seluruh media. Manchester City cemas. Manchester City sudah menelan 5 kekalahan beruntun. Pep Guardiola mengakui The Citizen kini dalam situasi cemas. Rangkaian buruk ini membuat Manchester City dipertanyakan kekuatannya untuk meraih gelar Premier League kelima secara beruntun. Anomali Manchester City. The Citizen mengalami anomali di era Pep Guardiola. Menurut Opta, belum pernah City menelan 5 kekalahan beruntun di era Guardiola. Bahkan mereka menjadi tim juara bertahan yang kalah 5 kali beruntun setelah Chelsea merasakannya pada tahun 1956. Usai laga, Guardiola enggan membela diri. Ia mengaku situasi ini baru terjadi di Manchester City dan berjanji akan segera mengatasinya. Manchester City telan kekalahan terbesar di Etihad. Manchester City kalah telak dari Tottenham Hotspur di Etihad Stadium. BBC mencatat ini adalah kekalahan terburuk mereka di Etihad Stadium. Terakhir kali Manchester City takluk 4 gol atau lebih di laga kompetitif adalah pada Februari 2003, kala masih bermarkas di Main Road. Kala itu Manchester Biru kalah 1-5 dari Arsenal. Maresca puji kerja keras Nicolas Jackson. Nicolas Jackson terus mendulang gol-gol bersama Chelsea. Manajer The Blues Enzo Maresca optimistis penyerangnya itu akan terus membaik selama menjaga komitmen. Maresca meyakini Jackson masih punya margin perkembangan yang besar, apalagi di usia baru 23 tahun. Ia cuma berharap Jackson terus bekerja keras. Comeback Calafiori usai cedera lutut. Laga melawan Nottingham menjadi comeback Calafiori usai mengalami cedera lutut. Masalah tersebut didapat Calafiori dalam laga melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions dan kemudian melewatkan 6 laga Arsenal. Dukungan supporter memberi energi ke dirinya. Hansi Flick semprot gaya main Barcelona. Barcelona membuang keunggulan 2 gol saat ditahan Celta Vigo. Usai laga, Hansi Flick menyesali performa timnya. Menurutnya, Barcelona main sangat jelek. Saya tak mengira bahwa kami bisa bermain seburuk ini, tetapi ya beginilah, kami harus bangkit dan melangkah, ungkap Hansi Flick dilansir ESPN.
Performa buruk Mbappe di Madrid akan berakhir. Carlo Ancelotti optimistis Kylian Mbappe akan segera mengakhiri periode sulitnya, dimulai dari laga tandang Real Madrid melawan Leganes di pekan ke-14 La Liga. Kylian Mbappe hanya mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan terakhirnya bersama Madrid. Ancelotti menyebut bahwa setiap penyerang hebat pasti mengalami masa sulit. Nemanja Matic bantah rumor penjualan massal pemain di Lyon. Lyon, juara Ligue 1 7 kali, kini menghadapi ancaman degradasi serta embargo transfer akibat akumulasi hutang yang dikabarkan mencapai 422 juta pound sterling. Nemanja Matic menepis kabar yang menyebutkan bahwa seluruh skuad Lyon akan dijual pada bursa transfer Januari mendatang. Terkait permasalahan finansial Lyon, Matic menyatakan bahwa pihak manajemen meminta para pemain untuk tetap fokus pada pekerjaan mereka di lapangan. Tuah laga kandang bagi Arsenal. Arsenal meraih hasil positif saat menjamu Nottingham pada laga pekan ke-12 Premier League. Pada duel di Stadion Etihad itu, Arsenal menang dengan skor 3-0. Bagi Arsenal, kemenangan ini punya arti yang penting sebab pada 3 laga sebelum jeda internasional, Arsenal berada dalam situasi sulit. Arsenal tidak menang pada 3 laga beruntun, namun bermain di kandang seolah memberi tuah positif bagi Arsenal. James Maddison akan kenang pengalaman rusak Manchester City. Tottenham Hotspur meraih kemenangan 4-0 atas Manchester City. James Maddison buka suara mengenai aksi heroiknya dalam laga terbaru. 2 gol Maddison pada 20 menit awal menghalangi Manchester City untuk meraih keseimbangan. Maddison akan mengenang pengalaman merusak Manchester City begitu ia mengalami hari langka dalam momen ulang tahunnya. Maddison pun meminta timnya untuk menikmati hasil jerih payah yang terbaru. Chelsea mulai gebrak pacuan juara. Chelsea kembali ke jalur kemenangan setelah melibas Leicester City di King Power Stadium dalam lanjutan Liga Premier League. Dengan kemenangan ini, Chelsea menyudahi rentetan 2 laga sebelumnya yang selalu berakhir imbang. Tambahan 3 poin ini juga membuat mereka merangsek ke posisi 3 besar, bersaing dengan 2 penguasa tabel IPL Liverpool dan Manchester City. Patrick Vieira menilai Serie A telah banyak berubah. Genoa memutuskan untuk menunjuk Patrick Vieira sebagai pelatih baru menggantikan Alberto Gilardino. Dalam sesi konferensi pers, Vieira mengaku jika sepak bola Italia saat ini sudah banyak berubah. Namun dia tetap yakin jika kualitas Serie A tidak akan menurun. Menurutnya ini merupakan liga yang sulit, tetapi dia tetap yakin Genoa punya kualitas yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di Serie A. Hadapi Napoli, Paulo Dybala balik ke skuad AS Roma. Partenopei akan melanjutkan petualangannya di Serie A dengan menjamu AS Roma di Stadio Diego Armando Maradona. Giallorossi sempat dirisaukan kondisi Paulo Dybala yang diperkirakan bisa absen karena tak sehat. Namun AS Roma kembali diperkuat oleh Paulo Dybala untuk pertandingan melawan Napoli yang difavoritkan sebagai tuan rumah. Dybala berada dalam skuad dan setidaknya akan tersedia di bangku cadangan. Juventus buka kemungkinan jual Douglas Luiz pada bulan Januari. Juventus dikabarkan bersedia untuk menjual Douglas Luiz pada bursa transfer Januari mendatang, karena mereka memerlukan uang untuk membeli bek dan striker baru. Pemain berusia 26 tahun asal Brazil itu direkrut seharga 50 juta euro, namun performa Luiz berada di bawah standar dan La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Bianconeri mempertimbangkan untuk menjualnya. Luiz pun absen dalam duel kontra Milan karena masih menepi akibat cedera. AC Milan disoraki fans sendiri usai ditahan Juventus. Para pemain AC Milan dicemooh oleh para fans sendiri di San Siro setelah ditahan tanpa gol oleh Juventus dalam laga lanjutan Serie A. Sebagaimana dilaporkan oleh Football Italia, para supporter Milan di San Siro tidak menunggu hingga pertandingan usai untuk mencemooh para pemainnya sendiri.
Pelatih Paulo Fonseca juga kembali diteriaki untuk mundur setelah hanya memenangkan 5 dari 12 laga pertama di Serie A. Usai bantai Verona, Simone Inzaghi puji performa Inter Milan. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi memberikan pujian bagi penampilan apik timnya usai berhasil meraih kemenangan telak atas Hellas Verona pada laga tadi malam. Nerazzurri berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 0-5. Inzaghi sangat puas dengan kemenangan tersebut dan memberikan pujian bagi penampilan apik para pemainnya. Dengan hasil ini, Inter menempati posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan koleksi 28 poin. Real Madrid sempat pertimbangkan pecat Carlo Ancelotti. Menurut Relevo, Madrid sudah menyiapkan pengganti Ancelotti sebagaimana raksasa Spanyol itu mempertimbangkan memecat sang pelatih jika hasil akhir tidak membaik. Meski mendapat tekanan yang kian memuncak, Ancelotti tetap percaya diri dengan kemampuannya dalam membalikkan keadaan. Pelatih asal Italia itu yang dikenal dengan sikap tenangnya terus percaya pada timnya dan yakin bahwa hasil akan meningkat. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!